Jadi menurut Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu meletakkan tangan di atas paha dengan cara dibentangkan jari-jarinya dan dibuka, direnggangkan sedikit, berarti tidak digenggam, berarti dilepas lalu agak dibuka sedikit, tidak terlalu rapat. Nah, itu terus begitu. Jadi tidak ada la yusiru aslan, jadi tidak ada isyarat sama sekali. Jadi pokoknya lah ditaruh di atas paha, terus jari-jari itu renggang sedikit dan dilepas tanpa digenggam, kanan kiri. Itu menurut mazhab Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fikih. Sekarang kita akan membahas tentang tahrikul usbu'i fit tasyahhud. Artinya posisi jari-jari ketika kita tasyahhud. Bagaimana posisi tangan ketika kita tasyahhud? Termasuk apakah nanti jari-jari itu digerak-gerakkan atau tidak. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yada'u kaffahul yumna ala rukbatihil yumna wa kaffahul yusra ala rukbatihil yusra wa yusiru bi usbu'ihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya yang kanan di lutut yang kanan dan meletakkan tangan yang kiri di lutut yang kiri. Wa yushiru bi usbu'ihi, kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya. Jadi memberikan isyarat, kalimatnya itu. Nah, isyarat ini apakah lalu jari-jari itu diangkat atau isyarat itu jari-jari digerakkan ke samping kanan, samping kiri, atau cukup diangkat. Nah, ini nanti ulama akan berbeda pendapat terkait dengan apa yang dimaksud dengan isyarat itu tadi. Isyarat dengan jari. Yang pertama, qalat al-Hanafiyah, menurut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, yada'u yadaihi ala fakhidaihi wa yabsutu asabi'ahu mufarrajatan qalilan. Jadi menurut Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu meletakkan tangan di atas paha dengan cara dibentangkan jari-jarinya dan dibuka, direnggangkan sedikit, berarti tidak digenggam, berarti dilepas lalu agak dibuka sedikit, tidak terlalu rapat. Nah,
itu terus begitu. Jadi tidak ada la yusiru aslan, jadi tidak ada isyarat sama sekali. Jadi pokoknya lah ditaruh di atas paha, terus jari-jari itu terenggang sedikit dan dilepas tanpa digenggam, kanan kiri. Itu menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi la yusiru aslan, jadi tidak ada isyarat sama sekali, sehingga tidak, lalu jari-jari itu tidak diangkat dari misalnya begini lalu diangkat sedikit, tidak. Jadi tidak ada isyarah itu, tidak ada isyarah itu. Nah, pendapat Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah yang kedua itu adalah yaitu dengan cara yakbidu hinsarahu atau hinsirahu wallati taliha wa yuhlikul wusta wal ibham wa yuqimul musabbiha. Jadi menurut pendapat mazhab Hanafi yang kedua yaitu digenggam, jadi tangan kanan itu digenggam dan jari tengah ini dengan ibu jari melingkar, membentuk, jadi bertemu. Sedangkan telunjuknya itu tetap lurus. Nah, ketika kalimat la ilaha, jadi ketika kalimat la ilaha itu la ilah diangkat, illallah diturunkan. Jadi kalau menurut Abu Hanifah itu diantara pendapat yang kedua, yaitu tangan yang kanan itu digenggam, terus jari telunjuk itu dibiarkan. Ketika pada kalimat, kapan diangkat jari telunjuk ini? Ketika la ilaha illallah, ketika illallah itu diturunkan, bukan la ilaha illallah terus dibiarkan, enggak. Jadi la ilah naik, jari telunjuk, illallah turun ke bawah. Apa maknanya? Liyakuna raf'u lin nafyi wal wad'u lil isbat. Jadi maknanya itu ketika la ilaha illallah itu untuk menafikan, artinya tiada Tuhan, tidak ada Tuhan sama sekali, illallah kecuali Allah, hanya Allah saja yang Tuhan itu. Jadi itu maknanya. Jadi tidak lalu dari awal menurut Abu Hanifah itu jari telunjuk ini dilepas, tidak juga ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi ada dua pendapat mazhab Hanafi itu, satunya sama sekali tidak memberikan isyarah apa-apa. Jadi tangan itu dibiarkan terbentang. Dan posisi tangan itu persis lurus dengan lutut. Jadi lutut dengan tangan ini lurus. Jadi tangannya tidak boleh melebihi lutut, artinya juga tidak boleh kurang dari lutut. Ini maksudnya pekerjaan yang sempurna. Jadi seandainya sekarang lalu gimana kalau lalu melebihi lutut? Ya tidak membatalkan sholat. Hanya yang bagus itu persis lurus dengan lutut. Nah, itu yang lalu terkait dengan yang Abu Hanifah. Jadi ada dua. Yang pertama sama sekali tidak memberikan isyarah, jadi tidak ada telunjuk sama sekali. Telunjuknya itu sama dengan jari-jari yang lain, yaitu dilepas.
Yang kedua yaitu ketika syahadat nanti di kalimat la ilaha illallah itu diangkat dan ditutup. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Yang kedua menurut pendapat Ammal Malikiyah, fayabsutu yadahul yusra wa yakbitu thalathata asabi'a minal yumna. Jadi menurut terus Imam Malik lanjutannya wa yuharrikuha daiman. Jadi menurut Imam Malik itu dengan cara tangan itu dilepas, jadi tangan dilepas. Nah, ketika lalu syahadat, bukan syahadat ya, dari awal itu mulai dari tasahud, min awal tasyahud ila akhirih, itu digerakkan yaminan wa shimalan. Jadi digerakkan itu dari awal. Jadi dari awal tasyahud itu sudah digerak-gerakkan. Gerak-gerakannya itu kemana? Yaminan ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas ke bawah. Jadi ke kanan dan ke kiri. Jadi kalimatnya bukan ke atas dan ke bawah. Dan itu sunnah kan? Menurut Imam Malik isyarah itu sunnah. Sunnah dilakukan ke kanan dan ke kiri. Itu mulai dari min awal tasyahud ila akhirih, dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Nah, cuma Imam Malik itu sendiri memang bermacam-macam. Yang pertama ada yang lalu digerakkan ya. Ada yang lalu pendapat Imam Madzhab Maliki itu tidak digerakkan. Yang kedua adalah digerakkan ketika syahadat. Di Madzhab Maliki sendiri. Jadi pertama ada dari Madzhab Maliki itu yang mengatakan, yang termasuk yang mengatakan bahwa itu digerakkan dari awal. Sudah digerakkan itu ke kanan dan ke kiri. Terus yang kedua itu min ghairi tahrikin, itu sama sekali tidak digerakkan, jadi tetap diangkat cuma tidak digerakkan. Yang ketiga adalah digerakkan ketika inda syahadah, ya ketika dia bertasyahud. Itu mazhab Maliki. Tetapi lalu yang menjadi pembeda adalah bahwa mazhab Maliki itu menggerakkan daiman selamanya, selama tasahud itu. Selama tasahud lalu itu digerak-gerakkan. Itu ya pendapat mazhab Maliki. Amma Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i itu disunnahkan minat tasyahhudain jami'an, itu meletakkan yadahul yusra ala fakhidhil yusra wal yumna ala fakhidhil yumna wa yunsiru asabi'a al yusra. Jadi wa yaj'aluhu qaribatan min tarfir rukbati. Nah, jadi kalau menurut mazhab Syafi'i yaitu meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Terus lalu memberikan isyarat ya, memberikan isyarat dan lutut itu, tangan itu lurus juga dengan ujung lutut. Ujung tangan lurus dengan lutut. Nah, ada dua, jadi bisa menurut mazhab Syafi'i dirapatkan, tangan itu bisa direnggangkan sedikit, bisa renggangkan sedikit. Nah,
yang kanan itu menggenggam dengan cara lalu jari tengah dengan ibu jari itu bertemu, sehingga lalu modelnya seperti ini. Nah, diangkat ketika kalimat la ilaha illallah ya. Satu kali itu sudah diangkat. Jadi disunnahkan mengangkat jari telunjuk ketika kalimat sampai pada hamzanya illallah. Jadi tidak mulai dari syahadat kalau menurut mazhab Syafi'i. Mulai dari ketika asyhadu alla ilaha illallah itu. Nah, illallah itu lalu memberikan isyarat. Terus yang as-sahih annahu la yuharrikuha. Jadi tidak menggerak-gerakkan. Jadi menurut mazhab Syafi'i kalau digerakkan itu malah makruh. Malah makruh kalau digerakkan. Jadi tidak digerak-gerakkan. Salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i itu kalau digerakkan makruh, sehingga tidak perlu digerak-gerakkan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalimatnya itu ketika illallah itu lalu baru ditelunjuk itu diangkat. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah yaitu ketika kalimat la ilaha diangkat, ketika kalimat illallah diturunkan. Nah, yang terakhir menurut wa amal Hanabilah fayarawna annahu yustahabbu lil musalli idza jalasa lit tasyahhud wa da'al yadal yusra ala fakhidhil yusra mabsutatan madmumatal asabi. Jadi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal yaitu disunahkan bagi orang yang sholat itu untuk apabila duduk tasyahud itu meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan tangan kanan di atas paha kanan itu, dan memberikan isyarah dengan telunjuk, dengan telunjuk. Yarfa'uha inda dzikrillah ta'ala fi tasyahhudihi wa la yuharrikuha. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Ahmad bin Hanbal, yaitu diangkat ketika kalimat Allah tanpa digerak-gerakkan. Itu menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi menurut Ahmad bin Hanbal itu ketika kalimat Allah itu baru digerak-gerakkan. Ada ulama juga yang berpendapat bahwa kalimat digerakkan itu ketika berhubungan dengan doa. Jadi ketika doa maka itu digerakkan. Jadi digerak-gerakkannya itu mulai dari kalimat doa. Jadi kalau sudah mulai doa misalnya, maka itu digerak-gerakkan, sehingga kalimat assalamualaikum ayuhan nabi itu karena bagian dari doa. Nah itu termasuk yang digerak-gerakkan. Jadi itu menurut mazhab bin Hanbal. Jadi ada yang digerak-gerakkan itu dari awal, ada yang lalu diangkat juga tangan ini dari awal. Isyarahnya itu dari awal. Nah, kita perhatikan di mana terjadinya perbedaan itu. Pertama adalah hadisnya itu jelas tadi. Hadisnya itu jelas bahwa Rasulullah mengatakan ketika tasyahud itu meletakkan tangan kanan di paha kanan, meletakkan tangan kiri di paha kiri dengan memberikan isyarah. Kapan dimulai isyarah itu?
Nah, lalu tidak ada penjelasan tentang itu. Tidak ada penjelasan tentang itu. Maka lalu ulama berbeda. Ada yang mengatakan dari awal itu sudah diisyarah, jadi telunjuk itu diangkat. Ada yang mengatakan telunjuk itu baru diangkat ketika kalimat la ilaha. La ilaha ditutup ketika illallah. Ada yang mengatakan telunjuk itu baru diangkat ketika doa, ketika yang berhubungan dengan doa. Ada yang mengatakan telunjuk baru diangkat ketika kalimat Allah, ketika ada Allah maka itu diangkat. Nah, itu terkait dengan isyarat. Nah, sekarang terkait dengan menggerakkan. Di mana kalimat menggerakkannya itu? Yang diperintahkan, yang dikerjakan Nabi yaitu dengan memberikan isyarat. Nah, ada hadis lain dari Wa'il bin Hujur ya, tentang fi sifati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hadis itu pada ujungnya mengatakan tsumma rafa'a faraitu yuharrikuha yad'u biha. Jadi Nabi itu Wa'il bin Hujur ini melihat Nabi menggerakkan telunjuknya, menggerakkan telunjuknya dan lalu berdoa. Jadi menggerakkan itu saat doa. Nah, sehingga menggerakkan ini dianggap lalu menggerakkan ke kanan ke kiri itu. Sedangkan hadis sebelumnya itu mengatakan cukup memberikan isyarat. Cukup memberikan isyarat saja. Nah, lalu bagaimana mengkompromikan hadis itu? Pertama, orang yang mengatakan menggerak-gerakkan itu, maka hadis Wa'il bin Hujur ini memberikan penjelasan kepada hadis sebelumnya, sehingga maknanya yang dimaksud isyarah itu adalah yaitu menggerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri itu. Pertama. Yang kedua, menurut Al-Baihaqi, yang dimaksud isyarah itu bukan menggerak-gerakkan tangan, tetapi mengangkat telunjuk itu sudah menggerakkan maksudnya, tidak lalu digerak-gerakkan. Tadi kan ada hadis yang mengatakan bahwa yuharrikuha, yakni menggerakkan. Nah, yang dimaksud menggerakkan itu, yang mengangkat telunjuk itu sudah menggerakkan, bukan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak lalu persis ada tiks yang menjelaskan misalnya menggerakkan ke kanan dan ke kiri, enggak. Jadi hadis itu ada dua kelompok. Yang pertama yaitu bil isyarah, yaitu dengan isyarah. Yang kedua bit tahrik, dengan menggerakkan. Yang mengatakan harus digerakkan itu berarti bit tahrik itu maksudnya menggerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Yang mengatakan tidak perlu digerakkan ke kanan dan ke kiri, berarti bit tahrik dengan menggerakkan itu artinya cukup diangkat tadi. Diangkat itu dianggap menggerakkan, sehingga makna hadis itu dua-duanya menjadi satu, yaitu mengangkat jari telunjuk. Nah, itu semuanya baik yang menggerak-gerakkan atau yang tidak menggerak-gerakkan itu sama ada dasarnya. Nah, cuma menurut Imam Malik itu menggerakkan tidak ke atas ke bawah, apalagi kalau lalu diputar-putar ya. Diputar-putar. Jadi untuk menghindari kehati-hatian, kalau ada yang menggerakkan tidak perlu diputar-putar, cukup digerakkan ke kanan dan ke kiri. Apalagi kalau lalu ke kanan ke kiri, lalu itu ke atas ke bawah itu.
Ada hindari itu. Yang kedua, menghindari bahwa digerak-gerakkan itu diputar-putar. Gitu. Jadi tetap menurut mazhab Maliki itu ada aturannya ya. Ada aturannya bahwa menggerakkan itu tidak boleh ke atas ke bawah, tetapi cukup ke kanan dan ke kiri. Nah itu. Jadi semuanya ada dasar masing-masing. Tetapi majelis tarjih mengambil pendapat bahwa tidak digerak-gerakkan, cukup jari telunjuk itu diangkat dan tidak digerakkan. Dan sebenarnya juga tidak ditentukan kapan, di hadis itu tidak ditentukan kapan itu diangkat. Maka dari awal itu ada ulama yang mengatakan dari awal sudah diangkat jari telunjuk itu, tidak dari ketika syahadat. Nah itu perbedaan ulama tentang terkait dengan posisi tangan dan menggerakkan tangan ketika tasyahud. Barangkali sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya. Yang dikerjakan Nabi sendiri itu yang bagaimana contohnya? Nabi sendiri yang menurut penglihatan Wa'il bin Hujur itu menggerakkan. Kalimat menggerakkan ya, jangan ditambahi menggerakkan. Hadisnya itu menggerakkan. Kira-kira dalam pikiran kita menggerakkan itu seperti apa? Mesti pikiran kita itu menggerak-gerakkan pokoknya, kan? Tetapi lalu katanya Imam Al-Baihaqi, mengangkat telunjuk itu sudah menggerakkan. Kata yang lain, enggak, yang menggerakkan itu kalau digerak-gerakkan begini itu. Jadi teks hadisnya begitu. Karena yang melihat itu tidak menjelaskan. Coba dijelaskan begini, saya melihat Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuk ke kanan dan ke kiri berulang-ulang. Jelaskan teks hadisnya begitu. Karena teks hadisnya cuma menggerakkan berarti, dan tidak diulang, menggerakkan berarti satu kali cukup bergerak. Kalau Abu Hanifah 2 kali bahkan, menggerak ke atas, bergerak ke bawah. Itu kan cuma bergerak. Ini kan sulitnya memahami hadis di sini. Kita akan ketemu tidak mudah orang menjelaskan hadis. Tidak moro-moro ketemu di Facebook hadis langsung dipahami. Nah, seperti itu. Jadi ini. Nah, yang kedua tentang isyarah misalnya. Isyarah itu apa diangkat? Atau sudah beradanya tangan di atas lutut itu sudah isyarah? Sehingga kata Abu Hanifah ya sudah tidak usah diangkat, cukup diletakkan saja. Gitu. Nah, jadi Nabi sendiri, bukan Nabi, Wa'il bin Hujur sebagai orang yang melihat Rasulullah itu tidak menjelaskan secara jelas teksnya. Dan Nabi sendiri, sahabat yang melihat yang lain mengatakan, nah malah lebih lebih samar lagi, yaitu dengan mengatakan bahwa Nabi memberikan isyarah. Nah, isyarah itu apa? Isyarah itu apa mengangkat? Apa enggak? Mengangkat telunjuk apa enggak? Nah, ketika ulama memahami, ya sudah, itu yang dimaksud mengangkat telunjuk. Kapan diangkat telunjuk? Nah, itu lagi persoalan yang enggak selesai-selesai. Ya. Melakukan seperti itu, kemudian yang meniru bagaimana? Yang sampai kepada generasi selanjutnya, yang semuanya itu, ya sampai lewat Abu Hanifah, mazhab Hanafi, bahwa Nabi itu tidak memberikan isyarat, tidak memberikan isyarat mengangkat maksudnya, tetapi memberikan isyarat meletakkan tangan. Yang sampai ke Abu Hanifah secara turun-temurun dari sahabat itu adalah dengan cara mengangkat jari telunjuk ketika la ilaha,
illallahnya dilepas. Itu sampainya ke mazhab Abu Hanifah. Lewatnya itu. Lewatnya Imam Malik itu digerak-gerakkan dari awal. Nah, yang sampai kepada Imam Syafi'i, yang lalu dipahami oleh Imam Syafi'i dari gurunya sampai ke Rasulullah, tentu ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu yang sampai kepada Imam Syafi'i. Begitu juga ketika yang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semuanya itu berdasarkan penglihatan mereka terhadap guru-gurunya sampai ke Rasulullah. Jadi bisa mungkin lalu pemahaman sahabat itu tergantung dia melihat Rasulullah seperti apa. Apa mungkin Rasulullah melakukan semuanya? Iya, mungkin. Bisa mungkin sahabat yang satu misalnya lalu melihat ketika Rasulullah syahadat itu lalu diangkat, setelah itu diletakkan. Jadi kedua-duanya memang lalu tentang ada contohnya tentang. Tentu dari sahabat juga ya seperti itu. Sahabat bermacam-macam. Contoh lagi yang ini kan tidak terlalu kontras ya, tidak terlalu kontras. Yang kontras itu kalau lalu ada orang sholat sedekap dengan tidak sedekap. Itu kan kontras sebenarnya. Dan itu dikerjakan oleh Imam Malik. Imam Mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu mazhab yang diam di Madinah. Imam Malik itu tidak berguru ke yang lain. Di Madinah terus. Sehingga ini turun-temurun. Ada orang Allahu Akbar tidak lalu sedekap tetapi dilepas. Ini kontras ya, kontras. Kalau telunjuk itu kan tidak terlalu kontras. Berarti Rasulullah pernah mengerjakan seperti itu. Itu. Jadi sahabat juga pernah mengerjakan seperti itu. Jadi memang ada sanadnya. Nah lalu persoalannya kan begini. Ada yang lalu menguatkan pendapat seperti ini. Misalnya Majelis Tarjih mengatakan tidak perlu menggerakkan. Cukup telunjuk itu diangkat gitu. Itu yang lalu dipilih oleh Majelis Tarjih, dipilih seperti itu. Ada yang mengatakan ya sudah menggerak-gerakkan, jadi digerak-gerakkan. Cuma gerak-gerakkannya pun lalu kapan? Nah itu jadi perdebatan gitu. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa ternyata semuanya ada dalilnya, ada sambungannya, ada sambungannya. Barangkali itu. Ada yang lain? Ya. Kurang jelas ya? Agak keras. Ke depan ya. 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 Ketika sholat mana yang lebih sering dilakukan Nabi, yang sedekap dengan tidak sedekap? Nampaknya yang sedekap, yang banyak itu sedekap. Nampaknya yang sedekap, yang banyak itu. Karena yang tidak sedekap itu agak sedikit ya, minoritas ya. Di mazhab Maliki sendiri tidak semuanya irsal, tidak semuanya dilepas, tetapi sebagian juga sedekap. Tetapi bahwa ada pendapat yang tidak sedekap. Nah kalau bapak yang pernah haji itu pernah itu ketemu. Ya, yang tidak pernah haji berarti tidak ketemu karena di Darussalam juga tidak ada yang mempraktekkan itu. Jadi kalau ditanya mana yang banyak itu, insya Allah yang banyak itu yang sedekap lah. Nah, itu yang sedekap. Sehingga lalu yang mungkin lebih kuat itu, yang lebih kuat itu adalah yang sedekap. Tetapi tidak salah yang tidak sedekap. Gitu. Barangkali itu, ya. Contoh gimana?
Ya begini, tidak ada larangan semua ya. Kapan keadaan tertentu pakai sedekap, kadang enggak sedekap. Gitu. Cuma begini, orang itu kan punya punya pendirian ini yang lebih kuat sedekap. Oh kadang ya sudah ingin merasai yang tidak sedekap, ya sudah enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan kan. Karena itu sama-sama dari Nabi, berarti sama-sama pernah dikerjakan Nabi gitu. Ya boleh saja jadi dipakai kedua-duanya misalnya. Ya cuma jangan lalu di tengah-tengah sholat rakaat pertama sedekap, rakaat kedua irsal, dilepas, ya jangan begitulah. Jangan begitu. Itu kacau kalau seperti itu ya. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Dinasiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.